itu salah Indonesia itu. Nah sekarang akhirnya begini, jadi kontroversi. Wah kan tidak ada putusan hukumnya gitu kan. Padahal jelas ketika Soeharto meninggal, pertama statusnya masih tersangka. Ketika itu, Jaksa Agung Abdurrahman Saleh menghentikan penuntutan perkara Soeharto dengan SKP 3, Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Perkara, yang kalau dalam KUHP alasannya adalah satu di antara tiga. Yang pertama, tidak ada bukti. Yang kedua, peristiwanya bukan peristiwa pidana, bukti ada, peristiwa korupsi adalah peristiwa pidana. Tapi yang ketiga, ditutup demi hukum. Demi hukum itu kalau dalam KUHP artinya nebis idem, dia diadili kedua kali, nggak boleh. Yang kedua, meninggal dunia, orang yang meninggal nggak bisa diadili, gitu kan? Yang ketiga, daluarsa. Nah pertanyaannya, apakah penculikan, penghilangan paksa dan susah daluarsa? Ya, itu bukan kejahatan biasa, jadi nggak daluarsa. Kalau dia pernah diadili, misalnya tim mawar pernah diadili, lalu nggak bisa dong diadili dua kali. Itu kalau penculikan biasa. Kalau penculikan dalam pengertian ordinary crime, tindak pidana dalam hukum pidana. Tapi kalau penculikan dalam pengertian hukum internasional untuk extraordinary crimes, itu tidak mengenal daluarsa dan tidak mengenal nebis in idem atau double jeopardy dalam hukum itu. Jadi orang nggak bisa diadili dua kali. Kalau dalam hukum internasional khusus untuk extraordinary crime, kejahatan luar biasa, meskipun dia pernah diadili, kalau pengadilannya tidak benar, itu bisa diadili kedua kali. Nah, jadi kejahatan-kejahatan semacam itu yang dilakukan di bawah Soeharto itu tidak bisa diampuni, tidak bisa diberi amnesti, tidak bisa diputihkan karena alasan daluarsa, tidak pernah bisa diputihkan karena alasan orang-orang di lapangannya pernah diadili sama sekali. Nah, kesalahan yang kedua dari Pak Jaksa Agung ketika itu adalah dia menghentikan perkara itu tanpa meminta pertimbangan pengadilan di Mahkamah Agung. Waktu dihentikan itu, Soeharto masih hidup. Jadi nggak bisa pakai alasan demi hukum. Alasan yang kedua tadi itu, kan alasan pertama nebis in idem, alasan kedua meninggal dunia, alasan ketiga apa tadi? Hah? Bukan, ini demi hukum. Alasan yang ketiga itu adalah daluarsa, gitu kan? Nah, alasan itu tidak ada sama sekali. Karena itu dia harus meminta Mahkamah Agung untuk mengambil keputusan, tapi dia tidak lakukan itu, dia putuskan sendiri. Nah itu salah Indonesia itu. Nah sekarang akhirnya begini, jadi kontroversi. Wah kan tidak ada putusan hukumnya, gitu kan? Padahal jelas ketika Soeharto meninggal, pertama statusnya masih tersangka. Yang kedua, meskipun dia demi hukum gugur tindak tanggung jawab pidananya karena meninggal dunia, kejaksaan di bawah pemerintahan saat itu masih mengajukan gugatan hukum kepada 7 yayasannya. Kan total harta kekayaan yang dipersoalkan itu 419 juta dolar waktu itu. Dengan kata lain, status hukum kematian dia terakhir itu masih menempatkan dirinya sebagai orang yang bermasalah secara hukum. Jadi kalau kita mau menetapkan sebagai pahlawan nasional, itu keliru besar. Karena seorang pahlawan itu paling tidak memenuhi 3 unsur. Pertama, dia pernah memperjuangkan kemerdekaan negerinya. Ada banyak orang yang pernah memperjuangkan kemerdekaan negeri ini, tapi tidak mendapatkan penghargaan status pahlawan nasional. Yang kedua adalah, dia tidak pernah menyerah pada musuh. Tidak pernah berkhianat. Musuh Indonesia ketika itu adalah kolonialisme. Setelah kita merdeka, musuh kita ada imperialisme yang diperjuangkan oleh Soekarno, yang dilawan oleh Soekarno lewat Konferensi Asia Afrika. Yang hari ini 24 April adalah penutupan Konferensi Asia Afrika tahun 55. Di 70 tahun ini udah usianya. Soekarno nggak menyerah, Soeharto menyerah. Gerakan Asia Afrika akhirnya dibunuh, digantikan dengan ASEAN. Jadi kalau pimpinan MPR mengatakan Soeharto harus diberikan status pahlawan karena jasanya di ASEAN, justru kebalik, itu pengkhianatan. Karena ASEAN justru membunuh gerakan Asia Afrika. Dengan ASEAN, Indonesia menjadi kaki tangan ekonomi Amerika, bergantung pada investasi asing Amerika yang di zaman Soekarno go to hell. Soekarno menjadi ancaman bagi kekuatan kapitalis Amerika. Ho Chi Minh di Vietnam juga menjadi ancaman, apalagi Cina, termasuk Zhou Enlai. Jadi banyak orang-orang di negara-negara Asia Tenggara ini dulu masuk di Cina menjadi ancaman bagi kekuatan kapitalisme asing, imperialisme dunia ketika itu.
Karena itu diruntuhkan kekuasaannya semuanya. Vietnam diserang, Indonesia digulingkan, Chile digulingkan. Jadi kalau dibilang jasanya adalah ASEAN, kebalik itu pengkhianatan. Unsur yang ketiga dari seorang pahlawan nasional adalah ia mati dalam perjuangan itu, bukan mati dalam status tersangka. Nah, menurut saya kalau Banteng Muda Indonesia masih mau disebut muda, tolak itu usulan pahlawan nasional buat Soeharto.